hampir 9 tahun. Oh, Ya. anak 2014 itu anak kelas 4 SD. Oh iya. Iya, Ustaz. Tapi sangat luas sekali dan Al-Quran itu kitab yang paling lengkap. Yang paling lengkap yang membahas tentang kehidupan kita. Lihat kan bagaimana nih kegiatan belajar mengajar yang ada di Darul Quran Putri Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dakes Darul Quran Podcast by Darul Quran Putri Cikarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Agnia Afifah, bisa dipanggil Agnia, akan mewawancarai Ustadz kita. Ustadz ini adalah Kepala Sekolah SMA Darul Quran Putri Cikarang, Ustadz Zuhrul Huda. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya keadaannya baik, sehat, dan hari ini juga cukup senang sekali bisa ketemu Agnia nih di forum ini, Ya, di Ustadz. podcast ini. Jadi kalau Ana boleh tanya, Ustadz sudah berapa tahun ada di Darul Quran Putri Cikarang bersama santriwati yang cantik-cantik dan Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Alhamdulillah sejauh ini sudah dari 2014 Mr. Huda di sini. 2014 hingga 2023 masih di sini. Berarti berapa tahun itu? 7 tahun ya? Iya, Sudah lebih 8 tahun ya? iya, wah. 6 tambah 2014. 3 kan? Hampir 9 tahun. Oh, Ya. anak 2014 itu anak kelas 4 SD. Oh iya. Iya, Ustadz. Tapi dalam perjalanannya Mr. Huda nggak langsung mengajar di sini, ada proses-proses awalnya nggak ngajar dan sebagainya sehingga akhirnya ngajar. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Berarti Ustadz mulai memegang amanah menjadi kepala sekolah SMA itu sejak tahun? Ini baru tahun kedua, alhamdulillah tahun Masya kedua. Allah. Maka sebenarnya masih perlu banyak adaptasi sana sini ya. Mungkin tahun pertama adaptasi, sekarang sudah mulai action dengan planning-planning yang sudah dibuat. Oke, Ustadz. Nah, pasti teman-teman Daku Media ini penasaran banget kan bagaimana nih kegiatan belajar mengajar yang ada di Darul Quran Putri Cikarang. Nah, karena di sini kita sedang mewawancarai Kepala Sekolah SMA Darul Quran, kita bisa nih tanya-tanya sedikit tentang kegiatan belajar mengajar di sini. Boleh, Ustadz? Silakan. Oke, pertanyaan pertama. Apa pendidikan karakter yang penting bagi para santri? Dan menurut Ustadz bagaimana sih cara mendidiknya? Ya, eh, pendidikan karakter yang penting, saya kira semua karakter-karakter yang sudah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah ini menjadi karakter penting bagi kita sebagai umat Muslim, umat Islam. Dan itu juga harus dimiliki oleh santri-santri kita, di mana mereka adalah generasi penerus bangsa, generasi Islam di masa depan, dan harapannya sesuai dengan visi misi Darul Quran, yaitu generasi yang nanti ikut mewarnai peradaban dunia. Seperti itu. Amin. Ngomong-ngomong soal santri, santri itu jadwalnya itu padat ya Ustadz, dari pagi sampai sore. Nah, di pagi hari kita belajar di sekolah. Apakah menurut Ustadz kegiatan belajar mengajar itu sudah berjalan efektif dan sesuai rencana? Ya, sebelum menjawab itu Agnia, tadi terkait karakter nih ya, ini penting sekali. Ini bagaimana menanamkan karakter buat kita semua nih, tidak hanya santri, kita guru-guru. Ini perlu adanya sebuah cara supaya bagaimana kita ini terbiasa dan sangat konsisten dengan itu ya, yaitu dengan mengulang-ulang harian kita ini selalu pada mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ini tadi sebelum saya sampaikan, dan ini penting sekali dengan mengulang-ulang. Kenapa? Karena dengan mengulang-ulang itu maka kita akan terbiasa nantinya. Kalau sudah terbiasa, kita tidak akan terbebani dalam melakukan sesuatu ibadah itu. Dan perlu diingat bahwa semua yang kita lakukan ini semata-mata untuk ibadah. Cita-cita kita pun hanya untuk ibadah. Karena kita diciptakan tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Nah, terkait yang kedua tadi apa? Kegiatan belajar mengajar. Sudahkah efektif dan berjalan sesuai rencana? Tentunya ini banyak tantangan ya bagi kita, karena dalam perjalanan kurikulum kita ini
harus memadukan beberapa kurikulum yang kemudian akhirnya kita harus mengatur ritme sedemikian rupa sehingga semua kurikulum ini bisa berjalan. Kalau disampaikan apakah sudah sesuai harapan, ya sebagai manusia biasa, saya kira belum cukup puas dengan apa yang sudah kita capai. Capaian kita akan terasa sangat memuaskan ketika melihat nanti alumni-alumni kita ini bisa berkompetisi di luar dengan tentunya membawa akhlakul karimah yang sudah terpatri dari pesantren, yang sudah dilatih dalam pesantren, dan mereka harapannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin di luar sana meskipun wanita, dapat atau menjadi sosok muslimah yang memang benar-benar membawa karakter Qurani, di mana Anti dan teman-teman Anti kan sudah memperdalam Al-Quran. Dan ini juga belum cukup di sini saja, sampai nanti silakan diperdalam, karena mempelajari Al-Quran itu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak cukup karena sangat luas sekali. Dan kehidupan ini sangat luas sekali, dan Al-Quran itu kitab yang paling lengkap, yang paling lengkap yang membahas tentang kehidupan kita. Gitu. Jadi pastinya target sekolah itu adalah untuk menciptakan generasi yang bukan hanya cerdas tapi juga berakhlak Quran. Tentu. Ini malah lebih penting ketika kita mengedepankan akhlak ini. Jauh lebih penting. Kenapa? Ketika kita memiliki akhlakul karimah, Mr. Huda sangat meyakini bahwa dia akan pasti berhasil dunia dan akhirat. Amin. Ya. Iya Ustadz. Berarti kegiatan belajar mengajar di sini pastinya masih perlu perbaikan, masih perlu yang namanya evaluasi kembali. Tentu saja. Kami di sekolah setiap hari Selasa rutin mengadakan rapat untuk mengevaluasi semua program yang sudah kita jalankan. Harapannya ke depan, tahun depan kita bisa memperbaikinya, bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, dan begitu seterusnya. Dan sehingga mudah-mudahan suatu saat ada titik di mana kita bisa maksimal memiliki model pembelajaran dan kurikulum yang terbaik di sekolah kita. Kalau dari sudut pandang Ana selama menjadi santri di sini selama 2 tahun, menjadi santri dan menjadi pelajar di sini, Ana sejauh ini merasa puas dengan pembelajaran di sini, karena pembelajaran di sini betul-betul menekankan pemahaman. Jadi bukan hanya seperti dikejar-kejar untuk bisa cepat-cepat paham materi, tapi kita juga dididik untuk bisa paham dan bisa mempraktekannya nanti di kehidupan sosialisasi kita. Gitu ya Ustadz kurang lebih. Oke, selanjutnya Ustadz, apa harapan Ustadz demi kelancaran dan perkembangan kegiatan belajar di sekolah? Oke, harapannya Mr. Huda agar pembelajaran kita maksimal, rencana-rencana kita bisa berjalan dengan baik, yaitu sinergi dari semua pihak, sinergi antara sekolah, kemudian wali santri, kemudian para guru, dan juga santri-santrinya, siswi-siswinya. Ini kita harus bersama-sama memberikan peran yang terbaik, di mana sekolah akan memerankan perannya sebagai sekolah yang baik. Nanti orang tua yang baik mengawali rumah dan mendoakan juga. Barangkali memberi masukan juga boleh. Dan santri bisa memerankan orang santri yang sangat baik, sehingga semuanya ketika maksimal dengan perannya, ini harapan kita tentunya pembelajaran kita jauh lebih maksimal. Iya. Jadi teman-teman Daku Media semua di sini, semua ustazah dan guru-guru di sini sangat mengayomi. Jadi buat teman-teman yang masih ragu buat masuk ke Darul Quran Putri Cikarang, nggak usah ragu, karena di sini kita seperti punya orang tua yang banyak banget. Ada ustazah, ada guru-guru dari sekolah, kita juga punya wali angkatan, wali kelas, semuanya ada. Jadi orang tua kita banyak banget. Jadi jangan merasa sepi, ya nggak Ustadz? Suatu anak itu ditemani oleh wali kelas, wali halakoh, wali hujroh, wali angkatan. Itu ada 4 orang yang tua mengawal. Mudah-mudahan ini bisa maksimal gitu. Jadi ketika ada kurang sana sini tentunya akan terus dievaluasi. Oke, lanjut Ustadz. Menurut Ustadz, apa yang perlu dikembangkan untuk bisa menciptakan suasana sekolah yang nyaman? Oke, yang perlu dikembangkan di sekolah kita agar suasana pembelajaran nyaman, yaitu bagaimana kita meningkatkan atau mengupgrade para dewan asatidz ustadzat,
kemudian fasilitas yang ada di pesantren ini harus mendukung kegiatan pembelajaran, juga mungkin azkar sobah atau sentuhan-sentuhan ruhani kepada anak-anak ini perlu juga ditambahkan sehingga suasana hati ini damai, tenang. Kalau semuanya kondisinya tenang dan semuanya berusaha maksimal, insya Allah ini Mr. Huda meyakini ke depan ini akan jauh lebih baik. Ditambah kita saat ini sedang memperdalam Al-Quran, dan ini saya kira sebuah aktivitas yang mulia sekali ketika kita mempelajari Quran di dalamnya. Syukur-syukur nanti kita korelasikan, ini harapan Mr. Huda juga, korelasi antara apa yang ada di Quran dengan sains atau ilmu yang sedang dipelajari di sekolah. Ini akan menarik sekali karena setiap sisi kehidupan kita pasti ada dalil di Quran gitu kan, menarik ya. Dan Allah sudah membocorkan semua rahasia kehidupan itu di Quran. Tinggal bagaimana kita menggalinya. Iya. Nah, makanya Darul Quran itu punya buku sendiri. Ada buku geografi yang dibuat oleh Darul Quran. Nah, di situ diselipkan ayat-ayat Quran. Jadi bukan hanya belajar, kita juga tadabbur Quran, ya Ustadz. Ya, jadi santri itu bukan cuma cerdas aja, tapi paham, oh ini ilmunya dari ayat ini, oh ilmunya dari dalil ini, begitu. Nah, makanya jangan ragu buat masuk sini. Nah, lanjut Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana cara menumbuhkan dan mengembangkan pribadi santri agar menjadi siswa yang berakhlakul Quran? Ya, kembali ke tadi ya. Sesering mungkin kita membicarakan tentang akhlak. Itu penting karena manusia itu lagi-lagi makhluk yang diciptakan Allah itu memang tidak konsisten sebenarnya. Manusia itu labil gitu. Kadang termotivasi, kadang demotivasi. Ya, itu memang karakter manusia. Namun Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa sebaik-baik kita, artinya kita akan menjadi mulia ketika kita konsisten ya, istiqomah. Barang siapa yang istiqomah maka kemuliaan akan menyertainya, atau 1000 kemuliaan dia dapat. Artinya ketika kita sudah sering membicarakan tentang akhlak, membahas akhlak, kemudian kita menerapkannya hari-hari, harapannya ya semuanya bisa memiliki akhlakul karimah itu gitu, memiliki akhlakul karimah itu. Dan itu sudah menjadi hariannya. Ketika sudah menjadi harian, sudah refleks, itu memang sifat kita. Karena kita sudah menanamkan harian. Ini harapannya. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa berhasil dan kita mudah-mudahan memang insan Qur'ani. Amin. Memang dibutuhkan masyarakat. Iya. Ya, jadi di sini kita pastinya dididik dan dibimbing untuk bisa menjadi pribadi yang salehah, yang bisa menjadi pribadi yang mencerminkan Al-Quran. Makanya di sini banyak sekali ustazah-ustazah yang selalu memberi kita motivasi dan nasihat-nasihat yang pastinya tanda cinta terhadap kita agar kita menjadi sosok yang nantinya akan terang benderang di kehidupan sosial nanti di luar, gitu ya Ustadz. Namun begini Agnia, ada tantangan. Ingin melakukan kebaikan, tentu saja disertai ada setan-setan yang menggoda. Ini sudah pasti. Iya, Ustaz. Aja ada. Kemudian ketika sudah di lingkungan Quran pasti akan baik, enggak juga. Karena manusia tetap akan digoda. Nah, lalu bagaimana? Ya, tergantung manusia itu, tergantung kita bagaimana kita sering saling menasihati, saling menguatkan sehingga harapannya semuanya bisa selamat dari godaan setan itu. Ya, itulah manusia dan ya, itulah rahasia kehidupan ketika kita akan berbuat baik semakin besar setannya gitu ya. Uniknya begitu kehidupan kita itu gitu. Ya, makanya banyak sekali pepatah yang bilang jangan bosan untuk saling menasihati, karena di dalam situlah banyak terkandung hikmah-hikmah yang bisa mengajak orang lain menuju kebaikan gitu ya Ustadz. Oke Ustadz, jadi buat teman-teman yang masih penasaran tadi gimana sih Darul Quran itu belajarnya, gimana sih Darul Quran itu sekolahnya. Nah, di sini nih kita sudah jawab semuanya. Mungkin buat teman-teman yang masih ada penasaran, bisa diketik di kolom komentar. Oke,
Mungkin itu saja Darul Quran Podcast pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada Ustaz Zurul Huda yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Darul Quran Podcast ini. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang masih ragu atau masih bingung, bisa langsung tanya ke Daku Media atau ke sosial media Darul Quran Putri Cikarang. Oke, kita tutup Dakes pada kesempatan kali ini. Saya Agnia Afifah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.